Hai, waktu pertama kali gue punya rekening saham, gue pede banget mikir gue udah otomatis jadi seorang investor. Tapi ternyata kelakuan gue lebih mirip trader. Emangnya beda ya? Wah, setelah gue dalemi, ternyata beda banget. Nah, di sini gue bakal jelasin tuntas perbedaannya. Coba deh, mungkin lo juga mikir hal yang sama kan? Begitu punya akun sekuritas, rasanya udah sah jadi investor. Gue juga gitu banget dulu. Tapi ternyata, belum tentu loh. Gini, investor dan trader itu tujuannya sama. Sama-sama cari untung dari pasar modal. Tapi, penting banget buat kita sadar, kita ini masuk tim yang mana. Kenapa? Karena cara main dan ilmu yang dibutuhin itu beda total. Ngertiin ini tuh langkah pertama sebelum kita benar-benar nyemplung lebih dalam. Oke, perbedaan paling dasar dan paling gampang dilihat yang pertama adalah soal waktu. Seberapa lama sih niat lo megang satu saham? Nah, ini nih kuncinya. Gampangnya, trader itu maunya untung cepat. Sementara investor itu mainnya sabar, buat jangka panjang. Biar lebih kebayang, trader itu kayak pedagang di pasar. Dia beli barang pagi, buat dijual lagi sore nanti. Cari untung dari selisih harga. Kalau investor, dia lebih kayak orang yang beli tanah, didiamin bertahun-tahun karena percaya harganya bakal naik berkali-kali lipat di masa depan. Jadi, trader itu ya artinya pedagang. Barang dagangannya ya lembaran saham. Mereka ini jago banget manfaatin naik turunnya harga buat cari untung. Beli pas rendah, jual pas lebih tinggi. Jangka waktunya bisa bulanan, mingguan, harian, bahkan gila bisa cuma hitungan menit. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh beneran ya. Kita ambil saham paling populer, Bank BCA. Walaupun ini perusahaan raksasa, harga saham hariannya tetap bisa gerak cepat. Misalnya nih, jam 9:20 pagi, harganya di Rp7.800 per lembar. Nah, lihat deh, cuma butuh 5 menit doang, harganya udah loncat jadi 7.900. Trader yang gerakannya super cepat, yang biasa disebut scalper, itu jago banget manfaatin momen kayak gini buat dapetin cuan kilat. Hitung-hitungannya gini, kalau seorang trader beli satu lot pas harganya 7.800, terus langsung jual itu 7.900, dia dapat untung Rp10.000. Cuma dalam 5 menit. Kalau modalnya lebih gede dan dia beli 100 lot, ya untungnya bisa Rp1 juta. Kebayangkan cepetnya? Nah, sekarang kita bandingin sama investor. Kalau investor beli saham, itu bukan buat dijual besok atau minggu depan. Mereka beli untuk disimpan, bisa bertahun-tahun, karena mereka percaya banget sama prospek bisnis perusahaan itu di masa depan. Dan ini nih kekuatan investor. Kalau 5 tahun lalu lo beli saham BCA yang sama, hari ini nilainya udah naik 148%. Itu bahkan belum termasuk dividen tahunan yang rutin dibagikan loh. Investor tuh santai, nggak pusing sama harga yang naik turun tiap hari, karena fokus mereka itu hasil akhir di jangka panjang. Oke, udah clear ya soal waktu. Sekarang kita masuk ke perbedaan besar yang kedua. Ini soal gimana cara mereka ngebaca pasar. Alat dan ilmunya ini beda banget dan ini penting buat lo pahamin. Gini, trader itu senjatanya namanya analisis teknikal. Sementara investor, andalannya itu analisis fundamental. Dua-duanya ini sah-sah aja, tapi karena tujuannya beda, nggak disaranin buat dicampur aduk. Trader itu biasanya identik banget sama orang yang kerjaannya mantengin layar penuh grafik candlestick warna-warni. Analisis teknikal itu intinya seni ngebaca grafik dan pola harga di masa lalu buat nebak pergerakan harga di masa depan. Mereka nggak perlu tuh tahu dalam-dalam soal bisnis perusahaannya. Kebalikannya, investor itu ngelakuin analisis fundamental. Ini jujur aja kerjaan yang jauh lebih ngebosenin. Mesti baca laporan keuangan yang tebel, pahamin model bisnisnya, dan nilai seberapa sehat sih perusahaan ini buat jangka panjang. Nih, dengerin. Investor legendaris sekelas Warren Buffett aja pernah nyeletuk begini. Ini nunjukin banget kalau investor sejati itu lebih percaya sama kesehatan bisnisnya, bukan sekedar liatin pola grafik di layar. Jadi kalau lo mau jadi investor sapi pusing liat grafik, santai aja. Emang nggak wajib kok. Tapi tunggu dulu. Selain trader dan investor, ada satu golongan lagi nih yang harus kita waspadai. Apalagi buat para pemula. Ini tuh jebakan yang paling sering bikin orang rugi. Ini dia sang penjudi atau gambler. Beda ya sama trader yang punya ilmu dan strategi. Kelompok ini beli saham cuma karena ikut-ikutan teman atau denger gosip katanya bakal naik. Nggak ada strategi, nggak ada analisa, isinya cuma spekulasi murni. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngalamin ini? Beli saham cuma karena lagi viral atau semua orang lagi ngomongin?
Ngaku deh, gue juga pernah kok di awal-awal. Nah, kalau lo ngerasa pernah, hati-hati ya, bisa jadi lo masih di tahap ini. Oke, setelah kita bedah bedanya trader, investor, dan si penjudi, sekarang pertanyaannya buat lo. Mana yang paling cocok buat diri lo? Ingat ya, nggak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Ini semua soal kepribadian dan gaya hidup masing-masing. Biar gampang nempel di kepala, ini rangkuman singkatnya. Trader, waktunya pendek, tujuannya profit cepat, senjatanya analisis teknikal. Investor, waktunya panjang, tujuannya pertumbuhan nilai perusahaan, senjatanya analisis fundamental. Pola pikirnya aja udah jelas beda banget. Coba sekarang lo tanya ke diri sendiri. Lo tipe orang yang punya banyak waktu buat mantengin grafik dan justru senang sama adrenalin harga yang naik turun? Wah, mungkin lo cocok jadi trader. Tapi kalau lo orangnya lebih sabaran, lebih suka ngedetektifin sebuah perusahaan, dan tujuannya buat jangka panjang, kayaknya investor adalah jalan lo. Terus gimana kalau pas lu pikir-pikir, dua-duanya kok kayaknya ribet ya dan nggak cocok sama kepribadian lo? Eits, santai aja. Investasi itu dunianya luas, bukan cuma saham. Masih banyak banget pilihan lain kayak reksadana, obligasi, atau bahkan deposito yang bisa disesuaikan sama karakter dan tujuan lo. Apapun jalan yang akhirnya lo pilih nanti, poin paling krusialnya cuma satu, jangan pernah malu dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Mulai aja dulu, dari yang kecil-kecil, gak usah nunggu sempurna. Proses belajar itu sendiri adalah investasi terbaik yang bisa lo lakuin. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar soal ini, apakah lo udah lebih siap buat nentuin langkah pertama di dunia investasi atau trading? Pilihan ada di tangan lo. Selamat memulai perjalanan.